Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinji Widya Putri. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam NPM 18110105 dari kelas F semester 6. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang Qada dan Qadar, mata kuliah Quran Hadis. Mohon maaf bila banyak kesalahan, banyak kekurangan hal apapun karena saya masih sangat-sangat awam dan sangat belajar untuk bisa mengajar dengan baik dengan kondisi saya yang kurang sehat untuk saat ini. Mohon maaf. Dengan dosen pengampu Ibu Sri Ardela MPD. Buat teman-teman semua yang nonton, saran dan kritiknya saya tunggu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas syiratal mustaqim. Allahumma fiqh lakum min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat nonton. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum masuk pembelajaran, seperti biasa saya akan mengangkat absen. Kalian siapa tahu ada yang tidak hadir. Saya mulai absennya dari Feli Juniarsi. Hadir, Bu. Dona Amelia. Hadir, Bu. Oke, di sini saya akan membahas tentang materi yaitu qada dan qadar. Tentang pengertiannya, apakah kalian sudah tahu? Ada yang sudah tahu tentang qada dan qadar? Belum, Bu. Oke, saya akan langsung ke dasarnya yaitu pengertian qada dan qadar terlebih dahulu. Jadi, qada itu menurut bahasa Arab berarti ketetapan ataupun ketentuan. Jadi, atau sifat, sebuah sifat. Jadi, qada itu menurut istilahnya yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauh Mahfuz atau papan yang terpelihara sejak zaman azali. Jadi, ketetapan yang telah ada, yang Allah udah kasih buat catatan kita di kehidupan kita masing-masing. Karena kan nggak mungkin sama cerita ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah, ketetapannya Elza sama ketetapan Feli itu kan pasti berbeda. Seperti itu. Nah, terus kalau qadar itu takdir, yang ketetapan yang telah terjadi, udah takdir. Kok takdir itu nggak bisa diubah ya kan? Kalau nasib itu masih bisa diubah, tapi kok takdir udah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tidak bisa diubah. Jadi takdir itu merupakan perwujudan atau relasi Pak dari qada. Jadi gini, hubungan antara qada dan qadar itu sangat erat, tidak dapat dipisahkan. Jadi ketetapan qada, ketetapan yang masih bersifat rencana, bisa diubah, belum menjadi kenyataan. Tapi kalau udah qadar, udah ketetapan, berarti udah terjadi dan tidak bisa diubah. Kayak misalnya contohnya gini, contohnya ada saya berencana saya ingin masuk kuliah di Universitas Lampung, tapi rencana saya gagal karena saya tidak bisa masuk ke Unila, ke Universitas Lampung itu. Saya masuk ke Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung. Seperti itu udah ketetapan, tidak bisa diubah karena memang udah kita dari situ ya udah. Jadi kan dari rasa tumbuh dari diri kita sendiri, ketetapan kita berarti Allah udah ngerencanain gak di Unila, di UIN, seperti itu. Jadi takdir itu terdiri dari dua, bisa dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'alaq. Jadi kalau takdir mubram itu takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah atau tidak dapat diubah oleh siapapun, jadi nggak bisa diubah. Jadi contohnya itu takdir mubram adalah sebagai berikut. Ada makhluk hidup yang mengandung, punya satu ibu kandung. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, sehingga pada hari kiamat saja disegerakan pahalamu. Surat Al-Imran ayat 185. Jadi di situ dijelaskan bahwa ketetapan yang tidak bisa diganti itu adalah kematian, kehidupan. Jadi gini, kehidupan bukan kehidupan ini. Jadi manusia itu bisa hidup dan mati. Jadi ketetapan Allah itu kalau sudah hidup, kalau Allah belum menetapkan untuk mati, dia tidak bisa mati, seperti itu. Terus yang kedua, manusia pasti mempunyai akal dan pikiran dan perasaan, itu nggak bisa diubah karena ketetapan Allah. Karena manusia dilahirkan di dunia ini memiliki akal, memiliki pikiran dan perasaan. Terus
di alam semesta ini di setiap benda bergerak menurut sunatullah, artinya segala sesuatu berjalan menurut hukum kekuatan, ukuran, sebab dan akibat. Jadi apa yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala itu kita setiap mengambil keputusan pasti ada risiko dan ada sebab dan akibat, seperti itu bisa diubah. Terus takdir mu'alak. Kalau takdir mu'alak itu takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya yang lebih baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mau mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Surat At-Rod ayat 11 kayak gitu. Jadi itu hadisnya, itu contohnya takdir-takdir yang tidak bisa diubah dan ada yang bisa diubah. Jadi ada juga Jabariyah dan Qadariyah adalah contoh aliran Islam, teologi Islam yang berbeda pendapat dalam menyikapi qada dan qadar. Jadi Jabariyah dan Qadariyah itu adalah termasuk golongan teologi Islam yang menjelaskan bahwa pemikiran perspektif mereka tentang memandang qada dan qadar itu berbeda dari Jabariyah dan Qadariyah itu sendiri. Seperti itu. Terus ada dalil nakli dan aklinya tentang fungsi iman kepada qada dan qadar. Pertama yaitu dalilnya adalah firman Allah, katakanlah sesekali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami, dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang beriman harus bertawakal. Surat At-Taubah ayat 51. Ada juga surat Al-Qamar ayat 49, itu bisa kalian baca. Seperti itu. Terus adapun dalil akli adalah dalil yang diambil dari akal yang sehat. Akal sehat membenarkan adanya kejadian di luar kehendak dan jadi dalil nakli dan dalil akli itu segini. Kalau dalil akli itu kayak lebih ke akal sehat, jadi kayak masuk akal, kita menggunakan logika. Tapi kalau dalil nakli itu lebih ke hadis-hadis dan ayat-ayat Quran dan baru diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Kalau dalil akli itu lebih kayak mementingkan akal sehat dulu, baru ke nyari-nyari hadisnya seperti itu. Terus ada juga kaitan di dalam qada dan qadar itu, ada kaitannya juga di dalamnya itu takdir, ikhtiar dan tawakal. Jadi kalau takdir itu udah ditetapkan itu bisa diubah, tapi kalau kita bisa berikhtiar, berusaha melakukan segala daya upaya untuk mencapai sesuatu dengan yang dikehendaki. Seperti itu. Tawakal dengan sikap pasrah dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti bukannya kita memiliki takdir, kita sangat sumpah jadi takdir, ikhtiar, tawakal itu yang sudah dipisahkan ya. Jadi kita walaupun kita ditakdirkan seperti ini, tapi kita tidak harus berhenti berusaha dan berhenti untuk selalu menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi qada dan qadar itu udah kok dalam kehidupan sehari-hari juga ada loh firman fungsi iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mendorong kemajuan dan kemakmuran. Jadi kita bisa maju dan makmur karena percaya kepada qada dan qadar, ketetapan Allah dan sama rencana. Jadi kan rencana bakal ditetapkan, bakal terjadi ketika rencana kita sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kedua, menghindari sifat sombong. Yang ketiga, melatih berhusnuzon. Berhusnuzon itu jadi berbaik sangka sama manusia, melatih kesabaran, seperti itu. Terhindar dari sifat ragu dan penakut. Apa ada yang ditanyakan? Enggak. Ada juga di sini ada contoh perilaku cerminan iman kepada qada dan qadar. Lanjut ya kita. Jadi yakin terhadap qada dan qadar dari Allah karena pada hakikatnya qada dan qadar tersebut sangat logis dan masuk akal. Yang kedua, pemahamannya yang menyeluruh mengenai qada dan qadar akan melahirkan pribadi yang mau bekerja keras dalam meraih sesuatu. Yang ketiga, Allah tidak akan menyalami hukumnya atau sunatullah sehingga manusia harus yakin pada akan kekuasaannya. Yang keempat, tidak boleh sombong. Yang kelima, tidak boleh putus asa. Yang keenam, mampu menyusun strategi. Yang ketujuh, bersyukur apabila memperoleh rezeki apapun itu. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanya, saya nanya. Tidak nanya. Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan. Jadi hikmah qada dan qadar dalam kehidupan manusia itu apa ya, Bu? Oke, jadi hikmahnya itu ada apa? Yang pertama itu pemahaman diri. Jadi kita menjadi manusia yang optimis.
optimis dengan melakukan doa dan ikhtiar serta tawakal. Itu yang pertama. Nah, yang pertama itu tadi udah saya itu menjadi pribadi yang optimis dengan melakukan doa kepada Allah dan ikhtiar serta tawakal. Yang kedua, setelah kita hikmahnya itu adalah terjauhi dari prasangka buruk. Jadi kita tuh berhusnuzon terus kepada manusia. Gitu. Yang ketiga, kita bakal selalu bersyukur untuk apapun yang telah terjadi, rezeki apapun yang didapat. Yang keempat, kita akan selalu terciptanya saling mengenal dan bekerja sama, lebih erat untuk bekerja sama dan toleransi antara sesama manusia. Terus yang kelima, kita dijauhi dari rasa sombong seperti itu. Yang keenam, keberhasilan disebutkan dari khayalan. Jadi Allah selalu manusia selalu diajarkan untuk bersyukur itu kembali, bahwa apapun yang terjadi kesuksesan itu hanya milik Allah, dan itu tidak diterapkan asal kita ada usaha dan ikhtiar seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Udah paham. Udah, jadi kodo dan kodar. Kodo itu hanya rencana yang masih bisa diubah oleh manusia. Kalau kodar itu udah ketetapan Allah atau takdir itu tadi. Iya, Bu. Oke? Oke, Bu. Ya udah, mungkin itu saja materinya yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.